Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Husna dengan NIM 2020203886208015. Kelas PAI 31, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Dr. Haji Muhammad Saleh MAG. Baiklah, tak perlu kita lama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Pada video kali ini, topik yang akan saya bawakan yaitu perkembangan sains dan tokoh ilmuwan pada masa kejayaan pendidikan Islam. Namun, pokok pembahasannya yaitu tokoh ilmuwan pada masa kejayaan pendidikan Islam. Perlu diketahui ada banyak tokoh ilmuwan pada masa kejayaan pendidikan Islam. Namun, yang akan saya bawakan yaitu hanya 4 tokoh saja. Yang pertama yaitu Al-Khawarizmi. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau merupakan seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir sekitar tahun 780 dan wafat sekitar tahun 850. Hampir sepanjang hidupnya beliau bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad, di mana ia juga belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Kontribusi beliau ini tidak hanya berdampak besar pada matematika, tetapi juga dalam kebahasaan. Al-Khawarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya, antara 813 sampai 833. Setelah Islam masuk ke Persia, Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Banyak ilmuwan dan pedagang di berbagai dunia berkelana di kota tersebut. Salah satunya adalah beliau, yaitu Al-Khawarizmi. Tokoh kedua yaitu Al-Ghazali. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tuhusi Asy-Syafi'i. Lahir 1058 di Tus, Provinsi Khurasan, Persia. Wafat pada tahun 1111. Beliau adalah seorang filosof dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Pendidikan yang beliau dapat di tingkat dasar diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai bahasa Arab dan Parsia dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mulai mempelajari ilmu usluhuddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab, hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Al-Mawardi. Beliau memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. 1972 sampai 448 Hijriah atau 1058. Beliau adalah seorang ahli fikih dari Irak. Al-Mawardi lahir di kota Basra, Irak. Disinilah beliau belajar fikih dari Abu Al-Wahid Al-Simari dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Syekh Abdul Al-Hamid dan Syekh Abdallah Al-Baki. Buku beliau yang terkenal adalah Kitab Al-Hakam Al-Sultaniyah, buku tentang tata pemerintahan. Kemudian buku kedua, Kanun Al-Wazarah, tentang undang-undang tentang kementerian. Dan yang ketiga,
Kitab Nasihat Al-Mulk berisi nasihat kepada penguasa. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun. Beliau memiliki nama lengkap Ibnu Khaldun. Nama lengkap beliau Abu Yazid Abdul Ramadan bin Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami, lahir pada 27 Mei 1332 atau 732 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 19 Maret 1406 atau 808 Hijriah. Beliau adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan raja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya apa? Ia lebih dari 3 abad mendahului para pemikir barat modern tersebut.